Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar pada tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di tahap pencatatan kemarin kita sudah banyak belajar tentang bukti transaksi, kemudian mencatat jurnal, dan hari ini kita akan belajar tentang memposting jurnal ke dalam buku besar. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari buku besar. Nah, pengertian dari buku besar itu adalah suatu kumpulan dari berbagai rekening yang digunakan pada saat kita mencatat transaksi di dalam jurnal. Nah, secara lengkap akan Mbak sajikan pengertian dari buku besar. Nah, jadi buku besar ini atau ledger merupakan buku yang berisi akun perkiraan yang mengisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan, baik itu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, maupun beban. Nah, istilah yang sering muncul pada buku besar ini adalah posting, yang artinya pemindahan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Sudah paham tentang pengertian buku besar? Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam dari buku besar. Jadi buku besar itu ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum itu apa sih? Dan buku besar pembantu itu bagaimana? Nah, berikut penjelasan dari buku besar umum. Selanjutnya, kita akan belajar tentang buku besar pembantu. Jadi, buku besar pembantu ini ada dua, ada buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu piutang. Pada buku besar pembantu piutang biasanya berisi tanggal, data pelanggan, sampai dengan mutasi saldo piutang pelanggan. Sama halnya dengan buku pembantu piutang, pada buku besar pembantu utang akan secara detail menggambarkan mutasi saldo utang kepada pemasok. Selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi dan manfaat dari buku besar. Berikut disajikan tentang fungsi dan manfaat dari. Pada dasarnya, buku besar akan menjadi media yang akan sangat membantu penyusunan laporan keuangan dari berbagai transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dari buku besar. Yang pertama ada bentuk buku besar T. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana, berbentuk T, sisi sebelah kiri artinya debit dan sisi sebelah kanan artinya kredit. Yang kedua, pada bentuk skontro atau dua kolom artinya sebelah menyebelah, terdapat kolom tanggal, keterangan, referensi, jumlah untuk sesi debit dan tanggal, keterangan, referensi, jumlah pada sisi kredit. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk saldo tunggal atau tiga kolom, terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Saldo ini ada kolom keterangan debit atau kredit, kemudian jumlah. Terakhir, bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Serupa dengan saldo tunggal, hanya saja terdapat kolom tersendiri antara debit dan kredit. Jadi tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit, kredit. langsung saja kita membahas soal tentang bagaimana cara memposting jurnal ke dalam buku besar. Berikut disajikan contoh soal yang bisa kita jawab bersama-sama.